Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Nur Adelia, NIM 101123017. Saya dari kelas HKIA. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Bab pertama, prinsip dasar epistemologi Islam. Bab kedua, Islam sebagai pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Dan bab ketiga yaitu model penelitian hukum. Nah, kita bahas dari bab pertama dulu. Prinsip dasar epistemologi Islam. Dalam bab ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, mulai dari pengertian. Epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya pengilmu. Jadi epistemologi adalah pengetahuan atau ilmu yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sedangkan pengertian epistemologi Islam adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, sifat, batasan serta validitas pengetahuan dalam konteks keyakinan dan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup cara-cara manusia memperoleh pengetahuan, hubungan dengan Tuhan melalui wahyu, peran akal sebagai alat pemahaman, dan pentingnya konsistensi dalam mencari kebenaran sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebab kedua yaitu sumber pengetahuan Islam. Sumber agama Islam atau sumber pengetahuan Islam langsung bersumber pada Allah, pada wahyu Allah dan surah Nabi Muhammad SAW. Melihat yang mengandung komponen penting agama Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Sumber-sumber pengetahuan dalam Islam mencakup 3, yaitu 1. Pengetahuan melalui wahyu. Wahyu berasal dari kata Arab al-wahi, artinya suara, api, dan kecepatan. Selain itu juga memiliki arti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Semua yang terkandung dalam wahyu adalah benar dan kebenarannya tidak dapat dibantahi oleh manusia. Dalam Islam, wahyu dikenal dengan istilah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Qur'an dengan berbahasa Arab. Yang kedua, pengetahuan melalui akal. Kata akal sendiri berasal dari al-aql, yaitu masdar dari kata aqolah yaqilu aqlan, yang maknanya adalah paham, tahu, mengerti, dan menimbang. Akal bisa diartikan pikiran atau intelek, daya atau proses pikiran yang lebih tinggi berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang terakhir yaitu pengetahuan melalui rasa atau indera. Indera adalah segala pengertian yang dapat dihasilkan manusia lewat inderanya, alam panca indera, dan bisa disebut pengetahuan empiris. Dengan adanya indera, manusia, seperti halnya indera perasa, manusia bisa mengenal dimensi yang lain dari objek-objek dunia, yakni sebuah rasa yang tidak dapat dilihat dan didengar indera lain. Selanjutnya, indera peraba untuk memegang, indera penciuman yang dapat menyerap aspek lain dari objek-objek fisik yaitu bau. Dan masih ada indera yang lain yang memberikan pengetahuan bagi manusia. Sebab yang terakhir, prinsip dasar epistemologi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip itu mempunyai arti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Selain itu, kata prinsip dapat diartikan dasar, asas, ataupun kebenaran yang menjadi dasar orang untuk berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ajaran berfungsi sebagai sandaran untuk mengembangkan teori-teori dalam
ajaran Islam yang berfungsi pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kajian epistemologi Islam, dijumpai beberapa teori tentang kebenaran. Ada 3 teori, yaitu 1. Teori korespondensi. Menurut teori ini, suatu posisi atau pengertian itu benar adalah apabila terdapat suatu fakta kesesuaian yang beralasan dengan realistis, yang serasi dengan situasi aktual, maka kebenaran adalah sesuai dengan fakta dan sesuatu yang selaras dengan situasi akal. Kedua, teori konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta atau realistis, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan-putusan yang baik dengan putusan lainnya yang telah kita ketahui dan diakui benar terlebih dahulu. Jadi, sesuatu itu benar jika hubungan itu saling berkaitan dengan kebenaran sebelumnya. Yang ketiga, teori pragmatis. Teori ini mengemukakan benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau semata-mata tergantung kepada berfaedah tidaknya ucapan, dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk berfaedah dalam kehidupannya. Bab selanjutnya yaitu bab 2, Islam sebagai pengetahuan ilmiah dan produk budaya. Islam sebagai pengetahuan ilmiah merujuk pada pemahaman dan aplikasi prinsip-prinsip Islam dalam memahami dunia dan fenomena di sekitar kita. Ini melibatkan penggunaan metodologi ilmiah yang sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan fenomena alam, sosial, dan spiritual. Sebagai contoh, pemahaman tentang alam semesta dalam Islam didasarkan pada keyakinan akan keesaan Allah dan tata caranya dalam menciptakan segala sesuatu. Kajian ilmiah dalam bidang sains, fisika, biologi, atau astronomi ketika dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam dapat menghasilkan pengetahuan yang mendalam tentang kebesaran penciptaan Allah. Sementara itu, Islam sebagai produk budaya merujuk pada warisan, tradisi, nilai, dan praktek yang berasal dari ajaran Islam. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari seni, arsitektur, sastra, hingga adat istiadat yang tercermin dari nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Arsitektur masjidnya khas, puisi atau prosa dalam bahasa sastra Islam, bahkan pola perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan, keadilan, dan kebaikan merupakan contoh produk budaya yang terinspirasi oleh ajaran Islam. Keseluruhan, Islam sebagai pengetahuan ilmiah mengajarkan untuk memperoleh pengetahuan dan memahami dunia melalui prisma Islam. Sementara Islam sebagai produk budaya mencerminkan identitas, nilai, dan tradisi yang lahir dari ajaran Islam dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari umatnya. Dan bab yang terakhir, bab 3, yaitu model penelitian hukum. Penelitian ilmiah merupakan salah satu cara manusia mencari kebenaran. Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisinya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul oleh fakta tersebut. Secara garis besar, model penelitian yaitu model penelitian eksploratoris yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu. Dengan maksud untuk merumuskan masalahnya secara lebih terinci atau untuk mengembangkan hipotesa.
Dalam model ini, masalah penelitian masih sangat terbuka dan belum ada hipotesis. Model penelitian eksploratoris seringkali diadakan berbentuk studi kasus atau studi komunitas yang kurang diketahui banyak orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terbuka dan langsung sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.